الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وزد وعنئم على هذا النبي الكريم وعلى آله والصحابة والتابعين. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد إخوتي في الله عزني الله وإياكم. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang sampai pada pagi hari ini Allah masih memberikan kesehatan, kekuatan dan kemampuan agar kita bisa menghadiri majlis ilmu dan masih dalam kitab yang kita bahas yaitu kitab Al-Adabul Mufrad. Kita akan melanjutkan bahasan kita di bab Allah melaknat seseorang yang melaknat kedua orang tuanya. Bab ini adalah bab ke-8 dari kitab Al-Adabul Mufrad, di mana seorang muslim tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala melaknat orang tuanya. Dan kalau hal ini terjadi maka laknat Allah Subhanahu wa taala akan mengenai dirinya. Dan apa yang dimaksud dengan laknat yakni at-tardu an rahmatillah, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah. Ya. Al-la'nah yakni at-tardu an rahmatillah. Disebut laknat yaitu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang yang dilaknat di dunianya dan diancam dengan azab di akhiratnya, maka para ulama mengatakan perbuatan yang dikerjakannya adalah termasuk dosa besar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala babu la'nillah man la'ni walidayhi. Bab la'anallah man la'ana walidayhi. Bab yang menerangkan tentang laknat Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang melaknat kedua orang tuanya. Haddatsana Amr bin Marzuq, telah mengabarkan kepada kami Amr bin Marzuq, qala akhbarana Syu'bah, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah anil Qasim ibni Abi Bazzah, dari Qasim ibnu Abi Bazzah, an Abi Tufail, dari Abu Tufail, qala su'ila Ali radhiyallahu anhu ditanya, hal khassakumun nabi sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihi an-nasu kaffah? Apakah Rasulullah pernah mengkhususkan kalian dengan suatu hal yang tidak pernah dikhususkan oleh beliau kepada seseorang atau kepada banyak orang? Qala ma khassana Rasul sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihi an-nas. Ya, disebutkan di sini kami tidak pernah mendapatkan kekhususan yang diberikan kepada kami di antara sahabat yang lain, kecuali illa ma fi kirabi sayfi, kecuali yang ada di dalam sarung pedangku ini. Kirab sayfi maksudnya adalah syai' yusna' li wad'i as-sayf, yaitu sesuatu yang dijadikan untuk tempat dari pedang, itu berarti sarungnya. Thumma akhraja sahifatan fa idza fiha maktubun, kemudian beliau mengeluarkan sahifah, semacam kertas, ya, yang di dalamnya tertulis kalimat la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat seseorang yang menyembelih bukan untuk Allah. La'anallah man saraqa manar al-ard. Yang kedua, Allah melaknat seseorang yang mencuri garis bumi atau mengubah batas bumi. Yang ketiga, la'anallah man la'ana walidayhi. Allah melaknat seseorang yang melaknat kedua orang tuanya
la'anallahu man awa muhditsan, dan Allah melaknat seorang yang memberikan jalan, memberikan tempat, memberikan naungan, memberikan perlindungan kepada mereka yang merusak, yaitu di sini disebutkan ay man nasara janiyan, melakukan sebuah tindakan kriminal, au awahu wa ajarahu min khasmihi, atau memberikan tempat tinggal bagi orang itu untuk melakukan keburukannya. Wa yurwa bil fathi, dan kalau dibaca dengan fathah yaitu orang yang mengada-ada dalam agama, gitu ya. Nah, ikhwati fillah azanillahu yakum, hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Bukhari sendiri, kemudian Muslim dalam kitab Al-Adahi, An-Nasa'i dalam kitab Dhahayah, dan Ahmad ya di dalam kitabnya Al-Musnad. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, jika kita lihat dari kasat mata saja bahwa terdapat sebuah redaksi yang memang jelas dari Rasulullah SAW tentang laknat yang Allah akan berikan, salah satu dari 4 orang itu adalah mereka yang melaknat orang tuanya. Sebelum kita membahas itu lebih jauh, maka di sini disebutkan Amr bin Marzuq, kata Imam Ahmad, thiqatun ma'mun. Amr bin Marzuq secara penilaian ulama, kata Imam Ahmad, orang ini terpercaya. Thiqah, kalimat thiqah atau bisa dipegang, ma'mun begitu, maka ini adalah predikat tersendiri tentang beliau Amr bin Marzuq. Kemudian ulama yang lain mengatakan Al-Imam Ibnu Yahya Ibnu Ma'in, ma'munun sahibu ghazwin wa Qur'an wa fadlin. Tentang Amr bin Marzuq, beliau ini bukan hanya terpercaya, suara dan lantunan tilawah Qur'annya enak, kerap dijadikan rujukan dalam ilmu Qur'an, dan beliau juga beberapa kali bertempur untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait dengan beliau, Yahya Ibnu Ma'in sering memujinya. Ya, di banyak statementnya beliau sering memuji. Minal ubbad, termasuk dari orang yang ahli ibadah juga. Jadi beliau termasuk ahli ibadah. Ibnul Madini mengatakan zahaba hadithuhu, hadisnya, hafalan hadisnya sempat menghilang, dan ini di usianya yang sudah mulai senja. Kata Imam Hakim, yusiu hifzuhu, hafalannya sudah mulai melemah. Ya, kalau sudah tua memang faktor usia kadang-kadang mempengaruhi daya ingat. Makanya disebutkan oleh para ulama bahwa kalau sudah usia 40 tahun, dalam ayat ke-15 surat Al-Ahqaf itu betul mengalami penurunan. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa ana a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Di ayat itu memang ada penurunan nanti. Ya, daya ingat, penurunan kemampuan, speed dan sebagainya. Baik, kemudian Ad-Daruqutni mengatakan beliau ini saduq, ya, jujur, terkenal dengan jujurnya. Itu ucapan beberapa ulama terkait dengan Amr bin Marzuq. Adapun Qasim bin Abi Bazzah, thiqah, terpercaya, tetapi hafalannya tidak banyak, qalilul hadis, qalil, sedikit hafalannya. Dan beliau meninggal di Makkah 134 Hijriah. Setiap kullu man yarwi tafsir an Mujahid fa innama akhadhahu min kitabil Qasim. Jadi kalau siapa yang melihat ilmu tafsir itu dan mengambilnya dari Mujahid, maksudnya mengambil riwayatnya dari Mujahid, maka Mujahid mengambilnya dari Qasim. Jadi Masya Allah ya, ini amanah ilmiah. Enggak boleh seorang yang enggak punya latar belakang yang jelas, enggak punya guru yang tepat, terus asal buka Al-Quran menafsirkan, dan itu adalah sebuah kefatalan dalam atau kecelakaan dalam ilmu. Enggak boleh orang langsung asal mengatakan demikian tanpa memiliki disiplin ilmu yang memadai.
Baik, kemudian Amir bin Wathilah, beliau salah seorang sahabat yang meninggal paling akhir. Amr bin Wathilah ini meninggal di tahun 100 Hijriah. Sebagian juga ada yang mengatakan 107 dan ada yang paling akhir mengatakan 110. Jadi sahabat Rasulullah SAW ada yang dikatakan bahwa dia akan meninggal di usia-usia terakhir atau usia akhir panjang ini. Salah satunya Amr bin Wathilah di tahun 110 Hijriah. Berarti betul apa yang kata Rasulullah sewaktu beliau belum meninggal, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sungguh di antara kalian yang akan berumur panjang, berusia panjang, hidup akan lama, mesti kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Nah, kalimat man ya'ish minkum, yang akan hidup setelahku, ini kata Rasulullah SAW disinyalir oleh para ulama bahwa di antara mereka ada yang hidup sampai 100 tahun. Setelah 100 tahun itu, maka di hadis yang lain Rasulullah mengatakan di antara kalian setelah ini tidak ada lagi yang hidup. Gitu ya, maksudnya semua sahabat sudah habis. Ya, sudah habis di usia. Baik. Kana ya'tarifu bi fadli Abi Bakr wa Umar. Beliau ini mengakui keunggulan Abu Bakar, Umar, ya. Beliau mengakui keunggulan mereka. Tetapi beliau termasuk yang mengedepankan Ali di antara Abu Bakar dan Umar. Syiah bukan, Ustaz? Bukan. Itu namanya tasyayyu'. Tasyayyu' itu menganggap bahwa Abu Bakar dan Umar ya tidak lebih hebat dari Ali. Tetapi dia bukan seperti Rafidhah, Syiah yang sekarang ini, yang sudah mengkultus dan menuhankan Ali radhiyallahu anhu wa ardhah. Nah, kalau lihat tasyayyu', para ulama mengatakan tasyayyu' itu artinya bersikap seperti beliau tadi. Nah, tasyayyu' ini boleh para ulama mengambil hadis dari mereka. Bahkan Imam Bukhari mengambil hadis ini dari seorang yang bernama Amir bin Wathilah tadi dalam jalur riwayatannya. Baik, hadis ini sahih ya, disebutkan oleh para ulama hadis yang saya sudah bacakan namanya tadi. Nah, ikhwati fillah azanillahu yakum, kalimat su'ila, ditanya. Wa qad ishtahara bainan nasi min qibal ibn Saba' wa syi'atihi annahu sallallahu alaihi wasallam qad ata 'aliyan uluman lam yutiha ahadan min as-sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Dan telah masyhur dan populer bahwasanya Ali bin Abi Thalib memang beberapa kali ada riwayat yang diajarkan kepadanya tentang sebuah ilmu yang tidak diajarkan kepada sahabat lain, dan ini lumrah. Ada sahabat yang mendengarkan wasiat Rasulullah tertentu dan tidak didengar oleh sahabat lain. Itu bukan cuma Ali. Contohnya Abu Hurairah. Satu ketika beliau mengatakan, "Awsani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kekasihku yang bernama Rasulullah itu Muhammad alaihi salatu wasallam mewasiatkanku dengan 3 hal. Yang pertama, an utir qabla an anam, agar aku witir sebelum aku tidur. Yang kedua, wa an asuma 3 ayyamin min kulli syahr, agar aku berpuasa 3 hari di setiap bulannya. Dan yang ketiga kata Abu Hurairah, wa raq'atay duha, dan melaksanakan salat sunnah duha 2 rakaat. Jadi ini kan enggak dikatakan oleh Rasulullah kepada sahabat yang lain. Atau Abdullah ibnu Umar waktu itu pernah mendapatkan kesempatan di mana Rasulullah memanggilnya, "Ya Abdullah, sini." Apa katanya? "La takun misla fulan." Kamu jangan seperti si fulan ya, kata Rasulullah. Kenapa? Kana yaqumu minal laili fataraka. Dulu sering bangun malam. Dulu, tapi sekarang udah enggak lagi. Nah, wasiat itu enggak disebutkan oleh Rasulullah kepada yang lain. Atau sahabat Abdullah bin Abbas, kalau kita pernah dengar hadisnya, waktu beliau dibonceng oleh Rasulullah di dalam tunggangannya, kata Rasulullah, "Ihfazillah yahfazka." Kau jaga Allah, kau dijaganya. "Ihfazillah tajidhu tujahak."
Kau jaga Allah, kau akan dapati Allah di hadapanmu. Nah, kalimat ini tidak diberikan Rasulullah kepada sahabat lain. Maka dalam hal riwayat yang kita baca ini, tatkala Ali bin Abi Thalib ditanya tadi, adakah satu wasiat yang Rasulullah khususkan kepada kalian yang tidak dikhususkan kepada para sahabat secara umum? Maka Ali kasih tahu, ada nih yang ada di dalam apa tadi? Sarung pedang saya ini, ya kan? Nah, maka dikeluarkanlah sahifah tadi, dan di situ maktubun la'anallahu man la'ana, ya, man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat seorang yang menyembelih untuk selain Allah. Nah, ikhwati fillah azanillahu yakum. Jadi maksud saya, saat dikatakan seperti ini bukan berarti Ali secara khusus saja punya keunggulan di antara sahabat yang lain, tidak. Kan tadi saya sudah sebutkan banyak sahabat yang di momen-momen khusus dia mendapatkan riwayat dari Rasulullah. Dan banyak juga ya Rasulullah menyampaikan kajiannya di halayak ramai seperti itu. Baik. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang sudah tidak asing lagi namanya. Tinggal dari kecil bersama Rasulullah. Tatkala Rasulullah melihat Abu Thalib yang memiliki anak banyak, dan saat itu terjadi paceklik di kota Makkah, ya, krisis moneter. Krisis moneter ini berdampak kepada susahnya kehidupan Abu Thalib, ayah dari Ali. Maka akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke rumah pamannya yang bernama Al-Abbas. Al-Abbas saudara Abu Thalib. Al-Abbas saudara ayah Rasulullah juga. Maka saat itu Rasulullah mengatakan kepada Al-Abbas, jika engkau tidak keberatan, bagaimana kita membantu Abu Thalib untuk mengadop atau mengambil anaknya dan kita menanggungnya. Maka tawaran Rasulullah SAW akhirnya disambut oleh Abu Thalib atau oleh Al-Abbas. Maka Rasulullah mengambil Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas mengambil Ja'far, ya, bin Abi Thalib. Jadi begitu ya. Nah, sejak itulah Rasulullah mengambil Ali bin Abi Thalib dari kecil. Sewaktu Rasulullah SAW menerima wahyu dan melaksanakan sholat, jadi Rasulullah dulu sudah sholat. Walaupun perintah salat yang dimana Allah memerintahkan Rasulullah di langit sana itu belum turun. Maka saat itu Ali dan Rasulullah salat dan tertangkap oleh Abu Thalib. Maka wajar saat itu Abu Thalib bertanya kepada Ali, apa yang kalian telah perbuat? Madzal ladzi fa'altum? Apa yang telah kalian perbuat? Apa kata Ali? Hadhihi shalah, ini salat. Ini namanya salat. Ini ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Maka kata ayahnya, kalau itu ajaran Muhammad, ikuti dia, fa innahu 'alal haqq, karena dia di atas ajaran yang benar. Makanya dari situlah ya Abu Thalib terus mempercayai Rasulullah untuk membina Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib tumbuh besar bersama anak-anak Rasulullah juga yang lain. Ya, sebenarnya Fatimah teman main siapa? Ali bin Abi Thalib, ya kan? Dan sampai pada akhirnya dinikahkan oleh Rasulullah berdua ini. Dan saat Ali bin Abi Thalib ingin mempoligami Fatimah, Rasulullah tidak setuju. Bukan tidak setuju dengan syariatnya, mohon digarisbawahi. Kadang-kadang ini menjadi dalil bagi ibu-ibu. Ya, ini maksudnya karena Ali itu sudah seperti anak sendiri bagi Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW tidak tidak menilai sepadannya Fatimah dengan putri Abu Jahal. Karena yang mau dinikah oleh Ali adalah anak dari Abu Jahal. Yang satu ini anak Muhammad, sementara yang satu anak Abu Jahal, kira-kira begitulah. Ya kan, tidak ada kesepadanan ya dalam hal bibit dan bobot dan bebet gitu ya. Jadi ya kalau mau yang sepadan, dan kalau kita katakan yang sepadan paling juga ada siapa? Ruqayyah, terus sama Zainab dan Ummu Kalsum. Tapi kan itu semua sudah
sudah berumah tangga gitu ya. Di mana Zainab sudah punya Abul As, ya kan? Kemudian Ruqayyah dan Ummu Kulsum, istri dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, makanya akhirnya Ali baru berpoligami setelah wafatnya Fatimah. Jadi Ali poligami nanti setelah wafatnya Fatimah. Fatimah wafat kapan? Fatimah wafat setelah 6 bulan meninggalnya Rasulullah. Insyaallah ya, dekat sekali. Jadi waktu Rasulullah sedang kepanasan badannya, demam itu tinggi, Fatimah nangis memeluk ayahnya. Maka Rasulullah senyum kepada Fatimah, ya, la tahzani, kata Rasulullah, jangan bersedih anakku, karena engkau akan menyusul ayahmu nanti. Ya betul, dalam waktu yang cuma 6 bulan, ya Fatimah menyusul ayahnya ke hariban Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dari situlah baru Ali bin Abi Thalib menikah dan menikah dengan yang lainnya. Nah, saya ingin katakan ada banyak orang yang menikam para sahabat yang lain, menganggap Ali unggul dan sebagainya. Ini ada beberapa catatan riwayat di dalamnya. Rasulullah yang mengkhitan Ali bin Abi Thalib, ya karena tinggal sama Rasul kan dari kecil. Ibunya Ali bin Abi Thalib masuk Islam saat Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup. Jadi ibunya sempat masuk Islam. Dan saat ibunya meninggal, shalla 'alaiha Rasulullah yang menyolatkan jenazahnya. Jenazah ibunya Ali. Ibunya Ali ini, jadi dulu Ali masih kecil, namanya dikasih atau diberi nama Haidar itu, makanya orang Syiah sekarang banyak juga ada Haidar gitu ya, nama-nama mereka. Nah, bukan berarti semua nama Haidar Syiah maksud saya. Jadi orang Syiah juga suka dengan nama Ali, suka dengan nama Hasan, suka nama Husain, suka juga nama Haidar. Nah, Haidar ini bahasa Arab yang artinya singa. Ya, singa. Singa dalam bahasa Arab itu memiliki kata sinonim kata 100. Fahad itu pernah ada nama Raja Fahad, itu singa juga. Asad singa, Ja'far artinya juga singa. Ya, banyak sekali, termasuk Rabid. Nah, anak saya yang ketiga namanya Mus'ab Rabidullah. Mus'ab singa Allah. Nah, gitu ya kira-kira. Jadi Rabid itu juga termasuk singa. Nah, saya katakan waktu Ali ditantang di sebuah perang namanya perang Khaybar. Dalam perang Khaybar, Ali bin Abi Thalib ditantang untuk perang duel. Tanding ya, tarung duel. Siapa yang maju untuk menghadapiku, katanya. Kata si Yahudi ini. Besar badannya, tinggi, kekar dan kuat. Maka Ali mengatakan, analladzi sammatni ummi bihaydara. Aku yang akan terima tantanganmu. Tahukah engkau, aku adalah orang yang diberi nama oleh ibuku dengan nama singa. Ya. Jadi sebelum perang tanding secara fisik sudah perang kata-kata dulu, say war namanya, ya kan? Biar kalau tadi kan bilang siapa yang mau berhadapan denganku, katanya. Tidak ada satu pun yang berhadapan denganku melainkan aku lumat dia. Wah, itu kan membuat musuh yang mendengarnya kayaknya gentar. Tapi Ali mengatakan analladzi sammatni ummi bihaydar. Aku adalah seorang yang diberi nama oleh ibuku dengan singa, asalnya dia tahu gitu ya. Masya Allah, ini tantangan dijawab oleh ketegasan Ali bin Abi Thalib. Nah, waktu masuk Islamnya Ali, para sejarawan mensinyalir dia masuk Islam setelah Khadijah. Jadi setelah Khadijah, Ali langsung masuk Islam, ya. Dan dia termasuk yang masuk Islam dari kalangan anak-anak. Kalau dari kalangan perempuan Khadijah, anak-anak Ali bin Abi Thalib, orang dewasa adalah Abu Bakar Siddiq, dan kalangan budak Zaid bin Harithah. Nah, ini adalah orang-orang yang disebut dengan as-sabiqun al-awwalun, pertama-tama dalam masuk agama Islam. Beliau mengikuti semua pertempuran bersama Rasulullah. Jadi semua pertempuran yang diikuti Rasulullah sebanyak 27 kali, Ali bin Abi Thalib ikut bersamanya. Kecuali katanya satu saja.
yaitu di saat Rasulullah SAW pergi untuk ke Tabuk. Tabuk itu kalau dari Madinah sekitar 1000 km ke arah Syam. Nah, saat di Tabuk itu Ali bin Abi Thalib tidak pergi. Waktu itu Ali tetap ngotot mau ikut pergi. Dan kebiasaan Rasulullah kalau hendak meninggalkan kota Madinah pasti ada tokoh yang dijadikan pengganti, wakil oleh Rasulullah. Jadi maksudnya selama Rasulullah meninggalkan kota Madinah, dialah yang memimpin kota Madinah. Waktu itu, ya, Ali tetap ngotot tidak mau, karena dia pikir peperangan Tabuk atau perjalanan Tabuk ini begitu istimewa, sampai kaki para sahabat pecah-pecah. Bergantian naik unta atau kuda karena tidak banyak yang punya kuda dan unta. Masya Allah ya. Nah, Ali bin Abi Thalib seperti sahabat yang lain. Rasulullah pernah menitipkan Madinah kepada Abdullah ibn Umi Maktum, kepada Abu Hurairah dan sebagainya. Dikala Rasulullah keluar untuk meninggalkan Madinah, waktu itu Ali tetap ngotot, ya Rasulullah, ana mau ikut. Akhirnya Rasulullah mengatakan, amantallah an takuna minni bimanzilati Harun bin Musa. Wahai Ali, apakah engkau tidak ingin posisimu hari ini untukku seperti posisi Harun kepada Musa? Bisa dimengerti? Apakah engkau Ali tidak ridha posisimu hari ini untukku seperti posisi Harun kepada Musa? Nah, penggalan hadis sahih ini dalam kitab Muslim sama orang Syiah sering disinyalir. Tuh, lihat. Ya kan? Posisi Ali itu luar biasa untuk Rasulullah. Nah, dia tidak fair dengan menghadirkan ceritanya secara utuh. Padahal cerita ini secara utuh karena letupan hati Ali yang tetap ngotot ingin ikut ke Tabuk. Dan Rasulullah memberikan perumpamaan bukan sama-sama sebagai nabi. Paham? Karena Musa dan Harun sama-sama nabi, tapi bukan di situ letak persamaan yang dilakukan Rasulullah kepada Ali. Melainkan letak persamaannya sama-sama dititipin kaumnya dan umatnya. Itu letak persamaannya. Karena waktu Musa pergi ke Bukit Tur Sina, menerima wahyu dari Allah, bertemu dengan Allah selama 40 hari melakukan kontemplasi di sana. Itu 40 hari ditinggalkan Bani Israel, dititip kepada Harun. Nah, disitulah letak persamaannya, di mana Ali dititipkan penduduk atau sahabat, wanita, kakek tua dan anak-anak di mana? Di Madinah, karena kesamaan itu saja. Makanya ada waktu saya kajian di wilayah Otista Jakarta Timur, dalam kajian gini, ikhwan semua bapak-bapak, di tengah-tengah ada yang nunjuk, Ustaz, saya mau tanya ini ada di Sahih Muslim, ya. Hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa amatallah an takuna minni bimanzilati Harun bin Musa. Bukankah ini sebuah pengakuan dari Rasulullah tentang kemuliaan Ali? Sebelum saya jawab, saya langsung tanya, Bapak Syiah atau fansnya Syiah? Langsung saya tembak gitu. Oh enggak Ustaz, saya enggak Syiah dan juga bukan fansnya. Bener ya? Iya bener Ustaz. Oke, kalau Syiah lebih baik dari sekarang aja biar clear, saya bilang. Tapi kalau bukan, maka saya kasih tahu syarahnya menurut Imam Nawawi dalam syarah Muslim seperti ini kronologis ceritanya, saya bilang. Tapi saya sudah curiga dia Syiah. Dia ingin membuat tasykik, keraguan di tengah peserta kajian. Dia ingin membuat syubhat. Nah, kalau kita tidak kuat menjawabnya saat itu, maka umat akan kena syubhat orang ini. Maka saya bilang tadi, langsung saya kandasi di depan, kamu Syiah atau simpatisan, fans Syiah? Langsung kita jadi satu langkah menang sekarang kan? Bahwa sebelum menjawab, umat langsung tertuju matanya ke dia. Oh iya, ini Syiah atau enggak fans Syiah nih, kan gitu kan? Umat langsung jaga diri. Nah, begitu saya jawab semuanya, akhirnya dia keluar
sendirian, ya, dia keluar terus tidak salam, tidak. Biasanya selesai kajian banyak yang salaman dengan saya kan. Dia langsung kucur-kucur keluar. Begitu saya ada isi kajian di wilayah Cilengsi, ketemu lagi sama orang ini. Langsung saya sapa, Ismail, saya bilang, namanya Ismail, saya masih ingat. Assalamualaikum. Ente masih Syiah atau udah enggak? Enggak Ustaz, udah orang emang anak bukan Syiah kok gitu. Enggak, cuma mau memastikan aja. Saya bilang gitu. Nah, kadang-kadang begitulah mereka mengambil hadis, mencuplik sebagian, meninggalkan sebagiannya. Mengambil hadis tidak menyertakan asbabul urutnya. Kenapa hadis ini bisa keluar? Nah, oleh karenanya kalau dia datang di tengah-tengah kita yang kita ini enggak tahu dan kadang berargumentasi dengan dalil dalam kitab sahih kita, wah, kadang-kadang itu bisa menjadi syubhat ya. Ini termasuk yang ada. Yang kedua, ada grup kajian yang saya ikuti di sini, isinya para ustaz, para kiai dan para thalabul ilm. Tidak sedikit orang Syiahnya. Begitu dia cuplik riwayat, dia posting ke grup, lihat katanya, di dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan begini dan seterusnya. Akhirnya kita diskusi, kita bilang, antum dari dulu terkenal tukang sunat. Disunat sebagian, ya, dicampakkan sebagian. Saya bilang, antum terkenal tukang sunat. Coba mari kita sama-sama buka Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari di jilid yang pertama. Saya ada punya di sini Fathul Bari dalam bentuk PDF. Saya screenshot, saya kirim. Ini kitabnya, saya bilang. Kenapa harus disunat, saya bilang gitu ya. Nah, inilah kadang-kadang kebiasaan itu menjadi habit, ya kan? Dan habitnya itu bad habit, kebiasaan buruk gitu. Karena dia biasa tukang sunat, jadi gini. Nah, termasuk riwayat ini tadi ya, termasuk riwayat yang dari saya katakan, aman tardu an takuna minni bimanzilati Harun min Musa. Tidakkah engkau ridha posisimu hari ini untukku seperti posisi Harun kepada Musa? Jadi jelas sudah ya tentang itu. Jadi kalau nanti dengar atau dapat broadcast kayak gitu, wah ini hati-hati dari sumber Syiah gitu ya. Baik. Kemudian ikhwatibillah azanillahu yakum, Ali terkenal dengan kecerdasannya memang. Cerdas, di samping beliau pemberani. Wajar anak muda ya. Cerdas dan pemberani. Ide-idenya begitu brilian, ya. Dan beliau juga dikenal dengan orang yang fakar atau faqih, dalam pakar dalam ilmu fikih dan ilmu sunnah, ilmu hadis, ya. Kendati riwayat dari Ali tidak sebanyak riwayat dari Abu Hurairah. Kemudian beliau meninggal secara syahid malam Jumat tanggal 13 Ramadan tahun 40. Saat itu usia beliau 63 tahun. Tahun 40 Hijriah, usia beliau 63 tahun. Karena ditikam oleh seorang penjahat yang bernama Abdurrahman ibnu Muljam. Jadi meninggalnya dia sama seperti meninggalnya Umar bin Khattab. Abdurrahman ibnu Muljam, namanya bagusnya, hamba Allah yang maha pengasih. Abdurrahman, tapi sikapnya ya tak ada nilai kasih. Dia malah justru bunuh Ali bin Abi Thalib dengan pisaunya. Oh ya, Khawarij. Abdurrahman bin Muljam adalah Khawarij. Nah, Ali bin Abi Thalib meninggal tapi tidak diketahui di mana dikuburnya katanya. Tapi Allah alam bisawab ya. Saya ingin katakan bahwa Ali bin Abi Thalib ini yang lucu, orang Syiah kuburannya banyak. Di Najaf ada, di Asfahan ada. Jadi Imam Ali ada berapa orang nih sebenarnya? Ya, di dia ini kubur Ali banyak. Nah, kemudian beliau punya anak laki-laki. Ali bin Abi Thalib punya anak laki-laki, jumlahnya 21 orang.
Ya kan saya bilang poligamis ya. Dari Fatimah aja 2 kan, Hasan dan Husain. Kemudian anak perempuannya berjumlah 18 orang. Ya. Dan tidak ada katanya selengkap biografi Ali dalam hal kemuliaan katanya. Karena memang Ali punya kemuliaan tersendiri, yaitu membersamai Rasulullah dari kecil. Tapi bukan menjadi akal-akalan kita untuk mengatakan bahwa Ali lebih mulia dari Abu Bakar, apalagi dari Rasulullah. Kan jadi lucu ya. Ali jadi lebih mulia dari Rasulullah tuh apa enggak terbalik gitu ya cara berpikirnya. Baik. Nah, ikhwati billah azanillahu yakum. Kalimat az-zabah, zabah tadi kan ada ya. Itu maknanya menyembelih. Gini. Itu zabah. Mau dalam bentuk, kalau kemarin kurban lihat mau dalam bentuk menarik atau mau dalam bentuk mendorong, ini namanya zabah. Yang dalam bahasa Arabnya syaqqa halqil hayawanat, ya, memotong leher hewan kurban. Itu namanya zabah. Adapun nahar itu tidak menyembelih gini, tetapi menombaknya, dicocok gitu. Itu dilakukan untuk unta atau unta. Jadi unta tidak disembelih. Kalau unta disembelih agak bingung, lehernya panjang kan. Ya, maka bukan disembelih dalam keadaan berdiri, dinahar dalam keadaan berdiri. Bukan, makanya ini saya lagi kasih tahu ya. Jadi unta dalam keadaan dia berdiri. Nah, kan di lehernya dia gini. Di apa nih? Di sini apa namanya? Dalam bahasa kita apa nih? Bukan tenggorokan. Kalau tenggorokan semua ini tenggorokan ini nih. Bukan kerongkongan. Ini nih yang ini nih. Yang ini nih yang bagian kosong ini. Ini namanya sager. Dalam bahasa Arab ini sager. Jamaknya subur. Sager. Sager. Saya tulis deh. Kan kemarin juga bergerak ya. Nah, sager ini untuk orang Betawi disebutnya lak-lakan. Karena saya orang Betawi ya. Ya. Nah, unta itu begini lehernya. Gitu kan kira-kira. Sagernya itu di sini. Saat dia akan dihilangkan nyawanya, itu tidak dengan cara zabah. Tidak disembelih gini, potong gini, enggak. Tetapi di nahar. Makanya ayat Allah fasholli li rabbika wanhar, itu nahar, maksudnya ditombak gini. Makanya anak kecil pun bisa sembelih onta. Cukup begini. Bagian sininya. Sudah, nanti dia sendirinya jatuh, kehabisan darah. Itu makanya cara nyembelih unta itu paling mudah di antara yang lain. Sambil dia berdiri gini, di bagian sagernya ditusuk aja. Itu sudah sembelihan unta. Baik. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan Allah melaknat yang melakukan penyembelihan untuk selain Allah. Apapun namanya itu, baik lis-sanam untuk berhala, atau lis-salib untuk salib, atau lil-Ka'bah atau untuk Ka'bah, atau li-nabiyyin atau untuk nabi, atau li-malakin untuk malaikat, fahadhihi kulluha haram. Semua ini adalah haram. Kenapa haram? Karena termasuk li ghairillah. Ya, memberikan sembelihan untuk selain Allah. Wa hadza syirk. Dan ini adalah syirik. Tapi Ustaz, kalau menyembelih untuk raja, menyembelih untuk tetangga, menyembelih untuk atasan, menyembelih untuk keluarga, boleh enggak? Boleh dalam rangka ikramud duyuf. Memuliakan tamu, ya, menjamu tamu, bukan untuk laisa taqarruban, bukan untuk bertaqarrub kepada mereka. Jadi yang dilarang ini taqarrub, ya. Tapi kalau untuk menjamu tamu,
Saya pernah ada cerita kisah tentang Hatim At-Tai. Jadi Hatim ini adalah seorang yang dahulunya musyrik, terus masuk Islam. Belakangan dia masuk Islam. Hatim ini terkenal dengan al-jud wal karam, kebaikan dan kedermawanannya. Hatim. Nah, Hatim ini juga memiliki kuda yang sangat gagah. Kudanya bagus, ya. Jadi kalau masuk medan tempur itu dia memporak-porandakan barisan musuh. Nah, satu ketika tatkala ada orang yang datang bertamu ke Hatim, tidak diketahui dari mana asalnya, maka Hatim mempersilakannya duduk sebentar dan Hatim langsung ke belakang menemui istrinya. Apa yang kita punya? Kata istrinya, la syai', enggak ada apa-apaan bang, enggak punya apa-apaan. Maka Hatim mengatakan, coba ambilkan pedang saya. Maka disembelihlah kudanya. Kuda boleh dimakan? Boleh. Kuda itu boleh dimakan. Nah, waktu itu Hatim mengambil bagian yang sedikit aja dari lehernya untuk diproses cara memasak dengan cara-caranya orang Arab. Orang Arab tuh kalau masak paling jago dia. Itu daging unta yang seratnya tebal, keras, jadi empuknya enggak ketulungan kayak apa? Kayak tahu. Ya, kapan waktu bolehlah kita silaturahim ke Al Jazeera ya. Atau Abu Nuwas gitu ya. Itu saking empuknya, itu ada teknis memasaknya. Saya juga baru tahu. Jadi ditindih di antara bebatuan. Kalau sekarang itu, karena itu dulu ya, di antara mereka, sekarang digali gitu. Di dalam dipendam, ditutup rapat dengan suhu 300 minimal derajat. Makanya kenapa daging kambing itu kayaknya lembek bener gitu ya. Gak usah pakai tenaga makannya. Nah, intinya orang Arab tahu lah. Dahulu juga Ibrahim pernah melakukan itu. Jadi ditumpuk di tindihan batu, maka dimakan oleh malaikat yang disajikan kepada malaikat yang datang berubah wujudnya menjadi manusia waktu itu kan. Nah, akhirnya Hatim mengidangkan itu. Di sela-sela obrolannya Hatim bilang, silakan dimakan. Apa katanya? Apa yang menyebabkan kau datang dari kejauhan ke tempatku ini? Begini Hatim, ada kabar tersiar di kampung kami bahwa engkau memiliki kuda yang begitu hebat. Kudamu mampu masuk ke barisan lawan dan mengacak-ngacaknya. Kaki kudamu juga tidak mudah terprosok dan sebagainya. Lantas kedatanganku ke sini untuk membeli kudamu tadi. Kata Hatim, itu kudanya yang kamu makan sekarang. Coba, Masya Allah, sesuatu yang paling mahal ya dikorbankan untuk atau diberikan jamuannya untuk kamu. Makanya Hatim terkenal dengan kedermawanannya. Hatim punya 2 anak. Yang pertama namanya Adi bin Hatim, yang pada akhirnya jadi sahabat Rasulullah masuk Islam. Yang kedua anak perempuannya adalah Safanah bintu Hatim. Safanah ini sempat tertawan oleh Rasulullah karena berbagai banyak lobby yang dia lakukan karena kecerdasannya. Akhirnya Rasulullah mengizinkan dia. Dan begitu ketemu sama saudaranya Adi, jadi Safanah masuk Islam duluan. Adi bin Hatim, dia bilang gini, wahai Adi, abangku, sungguh ada orang yang lebih mulia dan lebih baik dari ayah kita, dan tidak bisa dikerjakan oleh ayah kita. Siapa itu? Dialah Muhammad SAW. Segera kau temui dan bersyahadat ke depannya, di hadapannya. Itu kata Safanah kepada Adi bin Hatim. Nah, oleh karenanya nama Safanah adalah nama anak saya yang pertama. Ya, Safanah, karena kecerdasannya itu tadi ya. Kalau mau namain lagi jangan ikut-ikutan ya, karena itu sudah terpakai sama anak saya. Baik. Nanti saya ceritain yang lain lagi aja kalau mau. Jadi nanti jadi banyak referensi nama ya. Baik. Baik. Kemudian kalimat sarraqa atau saraqa dalam riwayat dari An-Nasa'i kalimatnya ghayyara. Siapa yang mengubah garis, siapa yang mencuri garis, patok bumi ini enggak boleh diubah-ubah.
Kalau tanah itu bukan milik kita, maaf, seribu maaf, kita katakan jangan mengambilnya walau sejengkal. Hati-hati loh. Sekarang masih banyak fenomena, tatkala mobil nggak masuk garasi, garasinya dipanjangin, pagernya dikejalanin. Mohon maaf, agar kita meninjau ulang. Tapi kalau di sini insya Allah enggak lah, ya, karena rumahnya enggak ada pagernya. Setahu saya di sini rumahnya enggak ada pagernya, langsung los aja gitu. Masih banyak dari kita yang pagar rumahnya itu mengambil jalanan. Nauzubillah. Padahal kata Rasul dalam riwayat yang sahih, man akhadha shibran minal ardi zulman. Dalam riwayat yang lain, man iqtata'a shibran minal ardi zulman, siapa yang mengambil satu jengkal saja dari batas tanah zulman secara zalim, tawaqahallahu sab'ina aradin, nanti di akhirat sama Allah dipendam ke dalam 7 lapis bumi. Hadis ini sahih, ya. Hati-hati ini, makanya bagian pertanahan harus ikut kajian saya. Iya, takutnya ya kan gara-gara apa mengubah batas bumi, ya kan? Nggak boleh. Apa yang Allah telah takdirkan itu jangan diubah-ubah. Termasuk yang tadinya pantai jangan diuruk. Ya, karena memang itu batas bumi yang dari sana yang sama Allah, nggak boleh. Itu Singapura itu ide-idenya Allah alam, itu bisa jadi kena laknat Allah itu. Karena itu mengubah garis bumi. Allah udah gariskan ini lautan, kecuali Allah sendirilah yang membuatnya itu karena apa? Fenomena alam. Bagaimana caranya? Entah karena air yang mengikis jadi terjadilah abrasi. Itu mungkin. Dulu katanya adalah bersambungnya Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Ya kan gitu dulu. Kemudian karena seiring waktu berjalan, hempasan gelombang, adanya angin, adanya air, terus akhirnya memisahkan di antara keduanya. Nah, tetapi kalau yang diusahakan oleh kita, makanya Allah bilang zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusaknya bumi ini karena ulah tangan manusia. Ya, termasuk reklamasi Teluk Jakarta. Ya, ini saya kasih tahu. Sejengkal aja Allah benamkan 7 lapis bumi. Bagaimana kalau sampai berapa pulau? Ya, ini nauzubillah min dzalik, ngeri gitu ya. Baik, kemudian di sini disebutkan muhaddisan atau muhdisan, ya'ti bi fasadil ard. Siapa yang memberikan pengayoman, memberikan tempat, memberikan wadah, memberikan tempat tinggal, tempat untuk singgah kepada mereka yang berbuat kerusakan. Nah, ini enggak boleh. Makanya memfasilitasi untuk ini, silakan gak tempat untuk berjudi, tempat untuk kumpul-kumpul yang enggak benar, ya. Bahkan itu jadi tempat prostitusi, kena laknat itu. Kena laknat. Enggak boleh kita memberikan jalan untuk yang maraknya kemaksiatan. Makanya apa? Allah langsung menabuh genderang perang dengan laknat kepada mereka. La'anallah. Allah melaknat mereka. Nah, makanya sekali lagi ini bicara juga tentang kepekaan sosial kita. Kalau kita tahu di sebelah ada enggak benar, ada apa, laporkan. Kan katanya waktu itu di daerah mana? Pondok Aren atau di daerah mana? Yang katanya terbongkar tempat pembuatan ekstasi. Salah satu daerah terbesar di Asia. Oh, Tangerang ya. Oh, Banten, bukan di sini ya. Nah, ini ikhwati billah azanillahikum, enggak boleh kayak gitu. Makanya kalau nanti menyewakan rumah, kan rumahnya banyak nih ya, insyaallah ya. Setahu saya. Itu kalau menyewakan rumah tanya buat apa? Kalau bisa si muslim. Kalau bisa si muslim. Kenapa? Biar rumahnya berkantar dengan tilawah, dengan salat di dalamnya. Ya. Kalau orang-orang kufar, maaf loh, hawanya itu berbeda. Saya pernah masuk ngantar beras karena mak saya jualan beras. Saya pernah ngantar itu, saya pikul beras 1 karung, saya masuk ke rumah orang kafir. Auranya itu enggak ada. Kayaknya pengap dan enggak enak gitu.
Sesak betul. Makanya saya bilang kalau ada kita menyewakan rumah kita, usahakan muslim. Kenapa? Jadi sumber keberkahan buat kita nanti. Ya. Apalagi kalau seandainya yang menyewa itu adalah orang yang dikenal kemaksiatannya, jangan deh. Jangan. Saya mau pinjam tempat ini, kenapa? Untuk nanti saya buat pusat karaoke. Oh enggak deh, mohon maaf ya. Bilang aja langsung gitu. Kenapa? Kita tidak mau kecepretan yang tidak berkahnya, gitu ya. Baik, selanjutnya hadis nomor urut 18. Hadatsana bab ke-9, bab yabur walidayhi ma lam yakun maksiyah. Bab wajibnya seorang anak berbakti kepada orang tuanya selagi tidak dalam maksiat. Hadatsana Muhammad bin Abdul Aziz, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdul Aziz. Hadatsana Abdul Malik bin Al-Khattab, telah mengabarkan kepada kami Abdul Malik bin Al-Khattab. Ubaidillah bin Abi Bakrah Al-Basri, kata dia, laqituhu bir-Ramlah, aku pernah menemuinya di Ramlah. Hadatsani Rashid Abu Muhammad, telah mengabarkan kepadaku Rashid bin Abu Muhammad dari Syahr ibnu Haushab dari Ummu Darda dari Abu Darda. Ummu Darda dan Abu Darda berarti siapa? Suami istri ya. Qala awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tis'in. Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkanku dengan 9 perkara. Yang pertama, la tusyrik billahi syai'an. Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian wa in quti'ta, sekalipun engkau dibunuh. Dan bukan cuma dibunuh, dimutilasi. Qit'atan. Dimutilasi itu kan dipotong kecil-kecil kan? Au hurriqta, atau engkau dibakar. Jadi jangan pernah menyekutukan Allah. Wala tatrukanna as-salata al-maktubah muta'ammidan. Jangan sekali-kali kau tinggalkan salat wajib dengan sengaja. Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu adh-dhimmah. Siapapun yang meninggalkannya dengan sengaja, maka niscaya dia terlepas dariku. Wala tashrabanna al-khamra fa innaha miftah kulli syarr. Miftah kulli syarr. Jangan sekali-kali minum khamar karena dialah kunci setiap keburukan. Wa ati' walidayka, dan taatilah orang tuamu. Wa in amaraka an takhruj min dunyaka, ya, kendati ia memerintahkanmu untuk keluar dari duniamu, fakhruj lahum, tetap keluar untuk mereka. Wala tunazi'anna wulatal umur atau wulatil amri, jangan kau berselisih dengan pemimpinmu. Wa in ra'aita annaka anta, kendati engkau melihat engkau di atas kebenaran. Wala tafrir minaz zahaf, dan jangan kau lari dari medan tempur. Wa in halakta wa farra ashabaka, kendati engkau rusak, hancur dan binasa, dan sahabat-sahabatmu lari meninggalkannya. Wa anfiq min tawrika ala ahlika, dan berinfaklah dari kelapangan rezeki yang Allah berikan kepada keluargamu. Wala tarfa' 'asaka ala ahlika, jangan kau angkat tongkatmu untuk keluargamu. Wa akhfihim fillahi 'azza wa jalla, dan sembunyikan hal itu karena Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ya. Nasihat sungguh, nasihat yang sangat berharga sekali. Ya. Nah, ikhwati fillah azanillahu yakum. Di sini kita lihat bagaimana hadis dikeluarkan secara sahih oleh Bukhari, Ibnu Majah dan Ahmad di dalam kitab mereka. Pertama sekali kita ingin baca siapa itu Muhammad bin Abdul Aziz. Beliau adalah Muhammad Ibnu Abdul Aziz, yang lebih populer namanya Ibnu Al-Wasiti. Ibnu Al-Wasiti. Beliau thiqah menurut Al-Ajali. Abu Zur'ah berpendapat berbeda dengan Al-Ajali, laisa biqawi. Kata beliau, orang ini, kata Abu Zur'ah, tidak cukup kuat untuk dijadikan sandaran dalil. Ya biasa, ulama berbeda dalam masalah penilaian gitu ya.
Ya'qub bin Sufyan mengatakan beliau tergolong hafiz. Saya katakan kalau dalam kajian hadis ini kalimat hafiz tidak sama dengan dalam kajian Al-Quran. Kalau hafiz hadis berapa kemarin saya sebutkan? Hafal berapa? 100.000 hadis dengan sanadnya. Insyaallah ya. Beliau kata Ya'qub bin Sufyan hafiz. Baik, kemudian apa yang dimaksud dengan ramlah? Ramlah ini kalau sekarang jadi dikenal dengan Ramallah. Ramallah di mana itu? Ramallah ya di mana? Palestina. Mawdhi'un min balad Syam, sebuah tempat dari negeri Syam. Wa baina Baitul Maqdis 18 milan. Jarak antara Ramallah dengan Baitul Maqdis sekitar 18 mil. Ramallah itu dari Ramallah gitu ya, itu tadi. Dan disebutkan bahwa tempat ini termasuk tempat yang mubarakah, ardul mubarakah, negeri yang berkah. Karena memang Syam ini termasuk yang di dalam ayat Allah disebutkan di surat 17 surat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi juga sekelilingnya. Jadi sekeliling Masjidil Aqsa diantaranya Ramallah yang berjarak 18 mil dari Masjid Aqsa tersebut, gitu ya. Semoga Allah mudahkan kita bisa berangkat ke Al-Aqsa dan salat di sana ya. Baik, ikhwati billah azanillahu yakum. Adapun Syahar bin Hausyab, beliau adalah seorang budak dari Asma bintu Yazid. Dan kana syahra ala baitil mal fa akhadha kharitatan fiha darahim wa kana Syu'bah yashhad alayhi annahu rafaqa rajulan min ahli Syam fa khana. Waktu itu Syahar menjadi menjadi pejabat yang menguasai Baitul Mal. Jadi diamanahkan Baitul Mal untuk Syahar bin Hausyab. Dan saat dia mengambil peta, ini mirip mungkin di film-film kali ya, penelusuran dia tentang harta karun ya. Ditemukan di peta itu ada dirham gitu ya. Ada pusat dirham terpendam di mana gitu. Nah, Imam Syu'bah menyaksikan bahwasanya waktu dia ke sana, dia ditemani oleh salah seorang dari Syam, salah seorang pemuda, seorang laki-laki dari Syam. Hanya saja dalam perjalanannya si orang ini berkhianat kepada Syahar bin Hausyab. Emang kalau udah harta, manusia itu apa? Nggak ada saudaranya. Ya, harta itu katanya nggak ada saudaranya. Dan kalau dibilang harta itu dari bahasa Arab, saya pernah tulis ya di sini. Harta itu kan dalam bahasa Arab mal. Kalau mala atau malun itu artinya hampir sama. Maksudnya secara penulisannya hampir sama. Dan kalau tidak dikasih harokat maka dibacanya bisa sama. Malun artinya harta, mala kata kerja yang artinya cenderung, condong, ya. Maka dari mal artinya seseorang memiliki kecenderungan dan kecondongan. Makanya siapa tadi? Syahar bin Hausyab dikhianati oleh teman seperjalanannya, ya. Dan ini bukan kisah pertama di mana orang berkhianat dalam masalah harta. Dan Yahya Ibnu Ma'in mengatakan beliau ini maksudnya Syahar orang yang terpercaya dan thiqah dalam ilmu hadis. Kata Ayyub bin Abi Husain mengatakan
ma ra'aitu ahadan aqra li kitabillahi minhu. Aku tidak menjumpai orang yang lebih faham, lebih mumpuni pengetahuannya tentang Quran di zamanku, kata Ayyub bin Abil Hasan Al-Hudhari, melebihi dan menandingi dari Syahr bin Hausyab. Kebayang ya, dia seorang apa tadi? Budak. Sempat dipercaya jadi pengurus Baitul Mal. Dalam hal keilmuannya, kata Ayyub bin Abil Husain Al-Hudhali, aku tidak temukan orang yang paling faham tentang Al-Quran dan paling mengerti tentang isinya di masa itu daripada beliau. Budak loh ini, ya, tapi pemahaman agamanya oke, ya. Kemudian kana faqihan. Bukan hanya ngerti tafsir, dia ngerti juga ilmu fikih. Qari'an, suaranya merdu. Insyaallah ya. Aliman, mengetahui banyak pelajaran tentang ilmu-ilmu syar'i ini. Ata alaihi 80 sanah. Ya. Dan ini masih tetap ada pada dirinya. Dan itu didapatnya di usia yang sudah tidak lagi muda, yaitu 80 tahun. Mati atau meninggalnya tahun ke-100 Hijriah. Dan ada yang menyatakan beliau meninggal tahun 111 Hijriah. Rahimahullahu Syahr bin Hausyab. Semoga Allah merahmati Syahr bin Hausyab ini. Siapa Ummu Darda? Namanya Hajimah Al-Wassabiyah. Hajimah Al-Wassabiyah. Banyak hadis diriwayatkan dari Ummu Darda, ya. Beliau yatim. Beliau ini yatim karena yatim adalah man mata abuhu wa huwa shaghir. Siapa orang yang meninggal ayahnya saat dia belum baligh. Jadi yatim itu sampai baligh saja. Ya, kalau sudah baligh udah enggak disebut yatim. Sebab di depan saya banyak yang yatim juga di sini. Ya, bahkan yatim piatu malah. Saya sendiri yatim karena babe meninggal saat usia saya masih dalam usia di kampus waktu belajar dulu, gitu ya. Nah, maksud saya yatim itu enggak terus melekat kepada orang yang sudah akil baligh. Kemudian tentang beliau juga disebutkan beliau orang yang cerdas di antara wanita-wanita sahabiah yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah, berarti gemar belajar. Buktinya apa? Dapat banyak riwayat, ya kan? Seperti Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya ibu kita kaum mukminin, itu wanita cerdas itu. Kenapa? Banyak riwayat yang rujukannya dari beliau. Karena beliau mendengar langsung dari Rasulullah. Makanya banyak di antara sahabat laki-laki yang belajar kepada Aisyah, tanya, cari tahu tentang pelajaran dari Rasulullah, terkhusus hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Kalau Abu Hurairah mah enggak tahu. Tapi kalau Aisyah yang paling tahu karena di rumah tangga beliau. Ustaz, emang istri yang lain enggak ya? Istri yang lain juga tahu, tetapi tidak sebanyak pengetahuan terkait Aisyah. Karena Aisyah orangnya punya jiwa penasarannya tinggi. Ya, jiwa penasarannya tinggi. Aisyah, ya cepat nangkap itu ya, makanya luar biasa. Itu Aisyah, karena memang mungkin juga faktor umur juga ya. Aisyah masih muda gitu. Oh, yang lain emang enggak muda Ustaz. Yang lain lebih senior saja dari Aisyah. Baik. Qalat li Abi Darda, kata dia kepada Abu Darda, innaka khatabtani ila abawayya fid dunya fa ankihuni wa inni akhtabuka ila nafsika fil akhirah. Masyaallah. Padahal Ummu Darda masih kecilnya tinggal sama Abu Darda. Jadi diadopsi karena dia yatim. Akhirnya dinikah sama Abu Darda. Boleh Ustaz? Boleh. Kan surat An-Nisa ayat 3. Karena yang lagi happening Al-Maidah 51.
Di jejaring sosial banyak tuh. Kenapa nggak diangkat juga sih ya ibu-ibu yang katanya An-Nisa ayat 3 katanya. Nah, An-Nisa ayat 3 permulaannya tentang anak yatim. Jika kalian menyantuni memelihara anak yatim, maka nikahilah dari mereka yang baik-baik. Kan kata Allah gitu. Baru di ayat berikutnya 2, 3 atau 4. Jika kalian tidak bisa sanggup untuk berbuat adil, maka 1 lah kan gitu. Nah, maka Ummu Darda dinikah oleh Abu Darda yang sebelumnya dia tinggal bersama Abu Darda di rumahnya. Nah, ini sunnah. Dididik daripada nanti dia bukan mahram padahal sudah akil balik, dinikah. Itu namanya dibina lantas dibini. Dibina lantas dibini. Dibina dulu, ya kan dibina, setelah itu dibini ya. Sebenarnya istilah ini cuma populer di antara para ustaz. Cuma saya bocorin ke sini ya. Maka kata Ummu Darda kepada Abu Darda, kata Ummu Darda, engkau telah meminangku di dunia di depan kedua orang tua. Maka kelak di akhirat aku akan meminangmu untuk diriku. Wahai Abu Darda, Masya Allah ya. Indah kali ini ya pernikahan beliau ya. Jadi bersamamu sampai jannahnya. Itu indah sekali itu ya. Jadi kalau di dunia ini kau meminangku dari kedua orang tuaku, kelak aku yang akan meminangmu di akhirat ya untuk diriku. Itu kata Ummu Darda kepada Abu Darda. Baik. Tapi ingat di belakangnya ada ucapan gini, fala tankihi ba'di. Kata Abu Darda, kalau mau kayak gitu setelah wafatku engkau jangan nikah sama yang lain. Ngerti maksudnya? Kata Abu Darda, kalau mau itu tadi kamu jangan nikah sama yang lain. Sebab kalau ada orang nikah, wanita nikah lagi dengan yang lain, bersama siapa nanti dia di akhirat, di surganya? Kepada yang paling saleh di antara mereka. Maka kata Abu Darda, kalau kamu mau meminangku nanti di akhirat, ya jangan nikah lagi setelah aku meninggal gitu ya. Ya tapi insya Allah kalau perempuan lebih bisa melakukan ini ketimbang laki-laki. Ya saya ngaku aja lah ya. Nggak, karena saya lihat emak saya sampai sekarang emak saya nggak nikah lagi. Walaupun kami anak-anak yang bilang kalau emak mau nikah silakan. Ya tapi kata emak banyak pengalihan yang bisa menyebabkan tidak menikah lagi. Karena anak emak 12. Jadi tersibukkan untuk mikirin di mana waktu babe meninggal, usia anak emak yang paling kecil 4 tahun. Ya, itu adik saya yang ke-12 itu, ya paling kecil 4 tahun waktu itu. Babe meninggal dibawa jasadnya, dikiranya masih tidur aja, terus kita nangis. Kok nangis kata dia? Ya udah Zaki ikutan nangis katanya. Rahimahullah ya. Kalau ingat kayak gini jadi sedih saya ceritain babe. Udah lanjut aja ya. Baik, kemudian faqatabaha Muawiyah. Kan kata Abu Darda, kalau ente mau sama saya, kamu sama-sama abang nanti jangan nikah lagi. Setelah wafatnya Abu Darda, Muawiyah datang melamar. Gak apa-apa sebenarnya ya. Wanita solihah dilamar sama laki-laki solih itu Masya Allah. Di zaman Rasulullah, aduh ya Allah, ada seorang wanita yang mulia. Nanti itu jadi PR buat ibu-ibu. Jawab 2 pekan ke depan ke saya. Iya, dikasih PR sama saya. Siapa wanita yang punya kemuliaan dinikah oleh 3 sahabat mulia? Allahu Akbar. Pertama dinikah oleh Ja'far. Ja'far wafat dinikah oleh Abu Bakar. Abu Bakar wafat dinikah oleh Ali bin Abi Thalib. Allahu Akbar. Nanti bingung dia memilih sama siapa ini ya. Kira-kira milih siapa nanti di akhirat gitu. Masya Allah ya. Nah, PR dijawab 2 pekan ke depan. Deal or no deal? Deal, baik ya. Kita lanjut tentang kisah. Jadi Ummu Darda didatangi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Apa katanya? Faqala laha 'alaika bisyam. 'Alaiki bisyam. Ya, Masya Allah. Waktu dia datang bukan menolak Muawiyah karena
tidak saleh. Muawiyah saleh. Muawiyah saleh. Tapi dia bilang, "Bang, saya pegang janji dengan Bang Abu Darda." Masya Allah ya. Bang, tidak ada seorang pun yang pantas menolak sosok seperti abang. Tapi saya pegang janji bang sama Abu Darda. Masya Allah ya. Luar biasa ini ya. Begitu komitmennya dia dengan janjinya siapa? Abu Darda. Maka kata Muawiyah enggak mutung. Tapi kata Muawiyah malah nasihatin, "Alaiki bisyam." Ya udah kalau gitu kamu banyakin puasa ya. Ngerti maksudnya? Agar jaga diri ya, karena kan letupan nafsu yang bergejolak itu bukan cuma di laki-laki, juga ada di perempuan. Maka kata Muawiyah, "Alaiki bisyam." Banyak puasa aja kamu ya Abu Darda. Ini kan orang soleh, kalau ditolak begini enggak cinta ditolak dukun bertindak. Ini laki-laki saleh ini ya. Laki-laki saleh malah bilang, "Alaiki bisyam." Kamu banyak puasa aja kalau gitu ya. Masya Allah. Jadi pengen hidup di tengah-tengah sahabat kita ya. Insyaallah nanti di surga, amin. Ya, beliau berhaji tahun 81 ya. Beliau berhaji tahun 81 Hijriah. Pernah tinggal di Baitul Maqdis sekitar 6 bulan. Kemudian tinggal di Damaskus. Ini Ummu Darda, lagi bicara Ummu Darda. Di Baitul Maqdis 6 bulan, di Damaskus 6 bulan. Beliau juga termasuk wanita yang faqih, yang faham masalah agamanya, ya. Labibah itu cerdas. Nah, ini bolehlah kalau mau kasih nama anak Labibah ya, cerdas ya. Dan zahidah, zuhud sama dunia, tidak silau, ya. Mungkin sahabi yang sebelah punya gelang, ya, dia enggak silau. Mungkin yang sebelah punya apa, dia zuhud terhadap dunia, enggak ikut-ikut latah gitu ya. Radhiyallahu anha wa ardhaha. Maimun bin Mihran mengatakan, "Ma dakhaltu 'alaiha illa wajadtuha musalliyah." Kata Maimun bin Mihran, kerap kali aku berkunjung ke rumahnya, bukan berarti Ma'mun sendirian loh, enggak, sama istrinya. Itu selalu katanya kabar kedatangan mereka berkunjung, Ummu Darda lagi sholat. Insyaallah ya. Bukan cuma puasa, dijaga juga sholat. Jadi kalau yang belum berjodoh, belum ketemu jodoh ya, atau sudah ditinggal oleh jodohnya, ya menjaga diri penting itu. Menjaga diri penting, apalagi di zaman fitnah kayak gini ya. Banyak puasa dan banyak ya taqarrub kepada Allah. Baik, kalau saya terusin ini enggak habis-habis ini. Lanjut aja ke Abu Darda. Abu Darda namanya Uwaimir. Abu Darda namanya Uwaimir bin Malik. Masuk Islam pada perang Badar, sempat ikut juga dalam perang Uhud, dan terluka payah dia di dalam perang Uhud. Dan dia pernah bertutur, "Aku dulu pedagang hebat sebelum diutusnya Rasulullah. Fazawaltu ba'da dzalika tijarah wal ibadah falam yajtami'a." Pernah aku mix, campur itu antara mau jadi pedagang dengan jadi ahli ibadah, tapi enggak pernah ketemu katanya. Jadi pengen hebat di dua posisi, enggak nemu katanya. Dan dia mengatakan, fa akhadtul ibadah wa taraktu tijarah. Maka konsentrasi lebih besarnya di ibadah ketimbang di dagang. Ini kata Abu Darda. Karena memang kalau tantangan terberat pedagang itu adalah tadi, salatnya dijaga, ya kan? Kemudian tantangan terberatnya apa lagi? Kejujurannya dijaga, ya kan? Sebab kan banyak sumpah palsu dalam dagang. Mobil dengan plat nomor B1631 UZV, mohon digeser, ini ada kepentingan. Silakan. Baik, kita balik lagi ke Abu Darda ya. Jadi tantangan orang dagang itu banyak. Makanya Imam Syafi'i kalau masuk pasar nggak mau lama-lama.
Kalau masuk pasar Imam Syafi'i melakukan ritual ini. 1, tutup kuping. 2, jalan cepat. 3, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa? Karena itu tempat berperangnya setan menancapkan bendera di pasar. Yang kedua, tempat terjadinya sumpah palsu, perkataan dusta, pengurangan timbangan, kecurangan. Maka Imam Syafi'i nggak mau menjadi saksi kelak di akhirat tentang apa yang dia dengar. Makanya kalau masuk pasar, 1, ritualnya tutup kuping. 2, jalan agak cepat. 3, la haula wala quwata illa billah. Dan ini yang saya lakukan kepada istri saya. Jadi kalau bi saya tutup kuping, ya. Bi saya tutup kuping, ya. Berjalan agak cepat biar cepat-cepat pulang, ya. Dan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Boleh kabarkan kepada suami-suami nanti di rumah, ya. Tutup kuping, hilang gitu. Harusnya kajian yang malam nanti saya kasih tahu. Kan belanjanya online. Belanjanya online. Baik. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada perang Uhud Rasulullah berkata memuji dia, memuji Abu Darda yang bernama asli Uwaimir tadi, ya Uwaimir, ni'mal farisu anta. Waktu perang Uhud, sebaik-baik penunggang kuda engkau wahai Uwaimir. Allahu Akbar. Ada kalau orang dipuji sama panglima tertinggi itu rasanya gimana gitu ya, berbunga-bunga. Rasulullah mengatakan ni'mal farisu anta, sebaik-baik penunggang kuda engkau wahai Uwaimir. Nah, ini tentang beliau sempat hidup di masa kepemimpinan Utsman sekitar 2 tahun, ya. Dan maksudnya di zaman Utsman, sebelum Utsman meninggal, dia sudah sempat merasakan kepemimpinan Utsman. Muawiyah sempat menjadikan dia sebagai hakim di Damaskus. Muawiyah sempat menjadikan Uwaimir atau Abu Darda menjadi hakim di Damaskus, ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu sekilas tentang beliau. Dan ini menandakan bahwa tokoh-tokoh tadi orang-orang hebat. Sengaja saya bacakan di sini karena banyak dari kita yang nggak dapat ini. Saya pun dulu kalau dalam kajian saya ikut kajian, nggak banyak yang menyaringkan tentang biografi sejarah sahabat, biografi atau sejarah para ulama. Tapi kalau dirasa ini kepanjangan, nanti interupsi aja. WhatsApp saya, Ustaz, itu kepanjangan gitu ya. Tapi karena ingin memberitahu tokoh-tokoh hebat, saya kasih tahu. Jadi paling tidak ada pengetahuan kita tentang begini jadinya. Kita nggak belajar sejarah secara khusus, tapi kita ingin dapat juga pelajaran sejarah, pelajaran hadis dan pelajaran adabnya, gitu ya. Baik, dalam riwayat ini Rasulullah menyatakan tidak boleh berbuat syirik. Kendati ada ayat yang membolehkan dalam surat An-Nahl ayat 106. Bagi mereka yang terpaksa boleh mengucapkan kalimat syirik walaupun hatinya tenang dalam keimanan. An-Nahl 106. Allah berfirman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali mereka yang terpaksa untuk mengucapkan itu padahal hatinya terpelihara dalam keimanan. Ayat ini turun kepada seorang sahabat yang bernama Ammar bin Yasir. Karena dia enggak kuat dengan siksaan, maka dia melafazkan lafaz kufur. Maka Allah membelanya dari 7 lapis langitnya, kecuali mereka yang dipaksa untuk mengatakan itu tapi hatinya masih dalam keimanan. Gitu ya. Tetapi yang lebih mulia mana? Hadis ini. Kalau sampai akhirnya kita meninggal dalam keadaan kita mempertahankan tauhid, baik hati, lisan dan perbuatan, itu jauh lebih utama, gitu ya. Baik, yang kedua, kenapa salat maktubah? Kita sudah sebutkan waktu itu di hadis pertama sekali tentang posisi salat wajib.
Makanya sholat wajib jangan sampai ditinggalkan. Malu kita, ya, kalau kita bercermin kepada kisah Umar bin Khattab, bersimbah darah, ya, luka di sana sini, kemudian antara hidup dan mati. Maka Umar bin Khattab mengatakan as-sallan nas. Setelah pingsan beberapa waktu, bukan ucapan yang lainnya, terutama bukan ucapan tentang bagaimana dirinya dan bagaimana kekuasaannya, tidak. Tapi Umar langsung bertanya, as-sallan nas, orang-orang udah pada sholat. Allahu Akbar. Ya, malu kita, sehat walafiat, segar bugar, tapi sholatnya masih ditunda. Ya, atau bahkan banyak yang tidak sholat gara-gara dunia. Makanya ada meme atau broadcast yang mungkin sampai ke kita, berapa gajimu sampai berani meninggalkan sholatmu? Ya, sholat ini nggak bisa diukur dengan dunia. Baik, selanjutnya Rasulullah mengatakan jangan sekali-kali minum khamr. Kenapa? Khamr ini sekali aja dicoba ini, dia akan membuka peluang kejahatan lainnya. Ingat kita akan kisah seorang yang bernama Barseso. Ada yang bilang itu Kiai Barseso katanya, tapi ada yang bilang namanya tidak disebutkan. Saat dia dijebak di sebuah keadaan di mana dia harus memilih satu dari 3 pilihan, minum khamr, berzina, atau membunuh. Di benak sang kiai ini, entah katanya entah di negeri entah barantah ini ya, maka kalau membunuh gak mungkin seorang ulama membunuh. Berzina, oh na'udzubillah, zina itu adalah hutang yang harus ditunaikan. Maka apa yang diambil? Opsi ketiga, minum khamr. Karena khamr ini tidak merugikan orang lain dalam benaknya, tidak membunuh, menghilangkan nyawa seseorang, tidak menghilangkan kegadisan seseorang. Tapi apa yang terjadi? Saat dia minum khamr, gelap mata dan dia memperkosa wanita ini. Dan saat memperkosa disaksikan oleh saksi mata tadi, akhirnya saksi mata semuanya dia kerjakan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jangan minum khamr, jangan sama sekali, enggak boleh. Baik, selanjutnya taatilah kedua orang tuamu selagi dalam ketidakmaksiatan. Selagi tidak dalam ketidakmaksiatan. Kenapa? Karena kalau dalam kemaksiatan, Rasulullah berkata la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam memaksiati Khaliq. Bagaimanapun kita baktinya ke orang tua, tapi kalau sudah berurusan dengan Allah, tidak boleh. Karena tidak ada hak yang lebih pantas kita tunaikan daripada hak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau diperintahkan untuk meninggal dunia, keluar dari dunia ini, tetap ini bahasa hiperbola sebenarnya ya. Bahasa hiperbola kan kalau kita belajar dalam majaz itu. Tapi ini adalah ungkapan bagaimana seorang anak itu harus taat seperti itu kepada orang tuanya. Nah, cuma satu tadi, jangan dalam maksiat itu aja. Jadi kalau baru kerjakan ini, tunaikan ini, ya berangkat ini ke sini, itu kerjain aja. Saya mohon maaf kalau nantinya saya katakan saya izin tidak ngajar. Karena beberapa kali ada tempat kajian, khususnya kalau kajian saya Sabtu Ahad, saya sering cancel secara dadakan dan saya kasih gantinya biasanya gitu. Kalau mak saya bilang, "Wan, anterin mak kondangan ya," itu saya langsung antar. Jadi saya selalu kalau Sabtu Ahad itu rada rawan undang saya. Ya, kalau kajian Sabtu Ahad agak rawan, makanya sering saya kasih badal juga. Mohon maaf, kenapa Ustaz kok dadakan sekali? Ini ada hal yang tidak bisa saya tunda. Karena memang surga saya udah tinggal satu, tinggal emak saya. Jadi saya katakan nggak bisa deh. Kalau surga dua-duanya udah ketutup, baru ada penyesalan. Itu sering saya lakukan, khususnya kajiannya ba'da zuhur, ini seringnya, dan ba'da maghrib. Karena kondangan rata-rata di 2 acara itu, di 2 waktu itu, ya kan? Kondangan itu di 2 waktu, zuhur sama maghrib. Di 2 waktu itu tuh sering rawan saya tinggalkan, ya saya cancel. Tapi saya kasih badal kok, tenang gitu ya. Tapi saya
mohon maklum kalau itu langsung saya cancel. Baik, jangan lari dari medan tempur, ya, jangan mengangkat tongkatmu untuk keluargamu. Ini kan pernah dikatakan Rasulullah kepada seorang wanita dari kalangan sahabat yang Rasulullah katakan, jangan Abu Sufyan deh, fa innahu rajulun su'luk. Kenapa Abu Sufyan jangan? Karena dia sering bawa tongkatnya, enggak pernah ditaruh. Ini kiasan dari mudah, ringan tangan. Ringan tangan bukan dalam membeli, dalam hal memukul. Nah, Ustaz boleh nggak menceritakan keburukan begitu? Boleh. Dalam kasus tertentu seperti kisah Abu Sufyan tadi dikisahkan oleh Rasulullah ke wanita ini, tapi tidak dalam setiap keadaan. Contoh yang dilakukan Rasulullah adalah untuk tidak terjadinya madarat yang didapat oleh wanita tersebut. Makanya Rasulullah menawarkan Usama. Mendingan pilih Usama. Kata Rasulullah gitu. Jadi kalau ada orang yang banyak nih, saya sekarang juga lagi proses data yang masuk saya untuk minta dinikahkan, dicarikan. Itu saya sering bilang gini, kalau si fulan menurut hemat saya jangan. Kenapa Ustaz? Yang saya tahu begini. Itu boleh nggak kayak segitu? Boleh. Ya itu yang saya tahu. Jadi boleh. Ya. Ustaz, emang Ustaz sering kayak gitu jadi kayak macam bilang. Alhamdulillah sudah puluhan yang saya gituin. Dan sekarang anaknya udah 3 menuju 4. Ya, kayak gitu. Saya cuma berharap surga ya, dari apa yang saya lakukan tadi. Ya kan mempertemukan 2 orang yang insya Allah niatnya baik ya kan. Itu juga perbuatan baik. Saya rasa itu insya Allah kalau memang kita mau diskusikan masih ada waktu lumayan untuk kita berdiskusi dalam bab ini. Intinya adalah orang tua tetap harus dijaga ya kewibawaannya, jangan kita melaknatnya karena itu akan mengundang laknat Allah kepada diri yang melaknat orang tuanya. Yang kedua, tetap taat dan berbakti kepadanya kendati dalam perkara yang ekstrim tadi. Ya, walaupun katanya keluar dari dunia, tapi dalam ketaatan kepada Allah yang tergadaikan karena harus menuruti perintahnya tidak boleh kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang kita bisa gaji. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Tentang perawi atau apa, silahkan. Sebentar ya. Melaknat orang tuanya bisa langsung. Melaknat orang tuanya bisa langsung, dia katakan kalimat-kalimat yang menyayat hatinya atau tindakan-tindakan yang mungkin membuat hatinya itu kecewa, sakit, ya, atau dengan cara melakukannya dengan memantul. Maksudnya gimana? Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, la'anallahu man yasubbu walidayhi. Allah melaknat orang yang memaki kedua orang tuanya. Sahabat bertanya, wahal yasubbu ahadun walidayhi? Apakah seorang itu memaki dan melaknat orang tuanya ya Rasul? Nah, ya. Kata Rasulullah, yasubbu aba ahadin fayasubbu abah wa yasubbu umma ahadin fayasubbu ummah. Dengan cara dia memaki ayah atau ibu seseorang, maka orang yang dimaki ayah atau ibunya ini berbalik memaki ayah dan ibunya. Nah, itu termasuk dalam kategori ini. Makanya kadang kalau ada lagi bersengketa, udah jangan bawa orang tua deh. Karena itu bisa menyebabkan terjadinya tektok pantulan, orang itu melaknat orang tua kita. Paham maksudnya? Ya. Jangan pernah bawa dasar anak tukang ini, bapak lu gini, misalkan contoh. Nah, ini berbalik akan melaknat orang tua kita. Itu kata Rasulullah sama juga kita melaknat orang tua kita. Jangan bawa orang tua. Nah, dulu Ustaz kecil-kecil sering bilang gini, rahmat lu rahmat gitu ya. Kalau itu nama asli enggak apa-apa ya. Biasanya dulu ya kan babe namanya Rahmat gitu ya, dipanggil Rahmat lu gitu ya. Dulu kecil-kecil mungkin ada yang marah ya kan, balik ngatain lagi. Siapa misalkan ya, Miun lu bapak lu gitu ya. Nah, itu sebenarnya bukan melaknat, itu mah memang manggil nama bapaknya. Dan di kalangan orang Arab dipanggil orang tua justru malah menjadi sebuah apa? Kebanggaan.
Contohnya Ibnu Umar, anak Pak Umar. Ibnu Abbas, anak dari Al-Abbas. Ibnu Mas'ud, namanya Abdullah ya kan, tapi dipanggil bapaknya malah bangga dia. Ya, seperti itulah kira-kira. Asy-Syafi'i, nama aslinya Muhammad, bapaknya Idris, engkongnya Syafi'i, dipanggil nama leluhurnya Syafi'i, jadi dia lebih bangga itu Asy-Syafi'i. Nah, kalau kita dulu kecil-kecil main kata-kataan gitu malah marah ya. Sebenarnya mungkin beda ya, culture kita dengan orang Arab beda. Orang Arab ya culture-nya kalau dipanggil nama bapaknya malah bangga gitu. Wallahu a'lam. Baik, silakan ya. Seandainya ada seorang anak ditinggalkan oleh ayahnya, nggak diurusin atau nggak dibiayain gitu kan. Terus suatu saat nih ayahnya sakit-sakitan, ingin ketemu dengan anaknya dan anaknya tidak mau menemui ayahnya. Kira-kira susah apa ya? Sebenarnya itu termasuk nggak boleh anak, nggak boleh. Karena gini, bakti kita kepada orang tua itu tidak hilang dengan dia berbuat kesyirikan sekali. Dia jadi musyrik, kita tetap suruh bakti. Ya, saya bukan meremehkan tindakan menelantarkan anak itu, bukan dosa besar. Kata Rasulullah, ya, bahwa kafa bil mar'i isman an yudhai'a man yaqut. Cukuplah sebagai dosa besar yang menghantam seorang suami, kepala keluarga, dengan dia menyia-nyiakan istri dan anaknya. Nah, maksud saya, dia akan diganjar dengan dosa oleh Allah. Kita jangan malah memperkeruh suasana dengan kita berbuat itu, dan itu dosa dari Allah kepada kita. Bagaimana caranya? Tetap bakti. Kan kita udah pernah bahas waktu itu, wa in zalamahu, kendati dia telah berbuat zalim kepadamu. Wa in zalamahu, gitu katanya kan. Nah, makanya saya katakan, bagaimana kiatnya? Ajarkan anak untuk tidak memuji ayahnya. Dia sendiri nanti yang akan bisa menilai bagaimana ayahnya sebenarnya. Dalam hal kisah perceraian pun juga anak tidak boleh, kalau kata orang Betawinya, diaru-aruin. Diaru-aruin apa? Dipengaruhi. Ya, dikompor-komporin. Emang bapak lu gak bener. Nah, itu gak boleh tuh. Kenapa? Karena itu akan membuat tertanam hal negatif di sini, di benak anaknya. Gak boleh. Nah, memang saat terjadi perceraian, usia anak yang belum balik, hak asuh itu al-hadanah, hak asuh ada di ibunya. Tapi saya masih temukan banyak ibu memprovokasi anaknya. Kalau ditanya ayah mana? Ayah mati ketiban limo. Astagfirullah, limonya semana 2 ton. Ya, jadi ada aja omongan-omongan. Ada, dan saya dengar sendiri yang kayak gini. Jadi kalau ditanya ayahnya mana? Ayah mana? Kan makin lama makin besar, anak kan punya tingkat kritisme juga makin tinggi. Kritisnya makin tinggi, makanya apa? Jawab dengan sejujurnya. Ayah sama bunda sekarang sedang berjauhan. Tapi kalau abang mau ketemu sesekali waktu boleh. Ya, boleh. Silakan aja. Nanti juga kalau abang mau nginep sama ayah, mau jalan-jalan, silakan. Bunda nggak larang. Tapi kalau yang baik ambil, yang buruk abang mudah-mudahan bisa ya menimbang untuk tidak langsung diambil. Nah, itu yang baik. Tapi kalau nggak boleh. Emang bapak lu nggak ada baiknya. Udah kandas semua itu bangunannya. Nah, nanti setelah akil balik, anak itu didudukkan di antara kedua ayah dan ibunya. Untuk apa? Memilih mana yang akan dia pilih sebagai tempat untuk berlabuh bersama mereka. Umumnya sih ke ibu, setahu saya. Ini saya sekaligus promo, kabarin ke jamaah. Ada jamaah saya di Cijantung, orang Medan, ibu-ibu sudah 50 tahun, memutuskan hijrah jadi mu'allaf, sudah berhijab syar'i, dan sebelum dicerai oleh suaminya sering dapat KDRT. Masya Allah ya, dia punya kemampuan ngajar matematik. Tapi setelah Allah berikan hadiah kepadanya, dokter memvonis ginjalnya bocor. Jadi sekarang gak bisa ngajar jauh-jauh kata dia. Kalau ngajar jauh Ustaz, pulangnya itu
rehatnya bisa 3 hari baru fit lagi. Nah sekarang memutuskan untuk cari pesantren, nggak kuat dengan biaya hidup. Anaknya 2, 1 katanya rusak dengan narkoba. Yang kecil, yang perempuan nyala-nyalain, mama sih memutuskan untuk cerai sama ayah. Coba kalau agama kita masih sama kayak ayah, katanya. Menurut saya waktu saya diceritain itu sama temannya, kayak tersambar petir di siang bolong saya. Allahu Akbar. Sekarang dia pernah telepon saya, dia bilang, Ustaz, sambil nangis-nangis, sebenarnya saya nggak etis curhat ke seorang ustaz. Ya saya bilang saya juga nggak nyaman dengernya dari perempuan. Tapi saya dikasih nomor sama ibu fulana. Jadi begini Ustaz katanya. Diceritain, saya sampai minta sama tetangga seliter beras. Waktu dia belum dapat kafalahnya dari ngajar matematika itu. Saya bilang Masya Allah. Nanti dalam waktu dekat saya bilang saya berkunjung ke rumah ibu sama istri saya bilang. Nah kemarin kabarnya katanya, karena saya kemarin sakit, ya sempat 3-4 hari saya sakit pulang dari Medan, vertigo saya kumat. Saya belum sempat gitu ke rumah. Cuma temannya sudah bilang, Ustaz katanya dia mau ke pesantren. Saya bilang gimana anaknya ditinggalin begitu aja kan, kasihan juga. Jadi itu juga nanti kalau ada mungkin dari ibu-ibu yang punya pemikiran apa dia harus dipekerjakan, silakan aja. Jadi setelah diusir sama suaminya, terusir juga sama keluarga besarnya di Medan. Gitu ya, itu jadi Masya Allah lah kira-kira begitu kondisi seorang muslimah yang harus bertahan dengan agamanya, dinnya. Dan kasus begini karena saya pernah menjadi pembina mu'alaf ya di Masjid Agung Sunda Kelapa, jadi saya banyak dengar kayak gini. Iya, saya mau arahkan ke Ustadz Hani ya. Dan saya mau ajak dia, mau kasih tahu dia ke sana, maksudnya saya mau ke sana. Dan banyak memang dari kita yang menyambut gegap gempita saudaranya waktu masuk ke dalam barisan ini, tapi setelah itu tidak punya kepedulian. Sampai ada binaan kami di wilayah Jati Asih sana, Kampung Sawah, itu sampai jadi muslimah berhijab jadi cuci steam motor demi untuk menjaga akidahnya. Saya bilang Masya Allah. Akhirnya ada muhsinin, saya bilang kita panggil dia Omah ini karena orang Flores. Omah ada uang 5 juta, ini coba diputarkan jadi usaha sendiri, karena muslimah bagaimanapun gak pantas dia nyuci steam itu. Saya bilang, akhirnya buka warung kelontong gitu, dan setiap kali kajian ditutup warung. Hebat kan? Warungnya ditutup untuk kajian. Pokoknya Ustaz Ahmad dia bilang, saya nggak ada cerita. Kalau ada kajian saya tutup warung saya mau kajian. Itu dahsyat, orang-orang kayak gitu kita belajar kayaknya terenyuh gitu ya. Nah itu mudah-mudahan menjadi bahan pemikiran sendiri. Allah a'lam bishawab. Baik, nggak boleh ya untuk membalas kezaliman ayah dengan cara yang sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum kita sudahi. Alhamdulillah ini kita sudah lumayan banyak ya jalan. Padahal baru berapa pertemuan ya. Sudah dalam kitab saya halaman 150. Kalau ibu halaman berapa? 32. Ya wajar kan ibu nggak punya syarahnya ya. Kitab saya ini kan 3 jilid. Jadi kalau 150 karena bersama kisah-kisah perawi tadi kan. Ya, kalau enggak ya sama paling halaman 33 juga. Saya rasa cukup. Kalau enggak ada yang ditanyakan lagi, kepada Allah saya beristighfar atas kesalahan dan kekeliruan yang saya sampaikan. Kepada ibu-ibu jamaah semua di sini, saya mohon maaf karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين